Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama telah diresmikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan didoakan secara bersama-sama oleh para alim ulama pada tanggal 17 Februari 2021 yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar dari PWNU Jawa Timur. Perlu kami sampaikan bahwa Rumah Sedekah ini adalah rumah yang kita gunakan untuk membuat gerakan sedekah dalam pola yang baru, di mana Rumah Sedekah ini lebih banyak mengembangkan pola-pola kemitraan bersama dengan para pemberi sedekah yang diamanatkan melalui Rumah Sedekah ini. Program-program yang kita kembangkan adalah program-program yang berkaitan dengan pengembangan dan beasiswa pendidikan, bina wirausaha untuk anak yatim dan duafa, kemudian sosial, kebencanaan, dan hal-hal yang lain yang kita harapkan memberikan kemanfaatan bagi para masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Mari bagi para agniya untuk memberikan dan mempercayakan sebagian rizkinya untuk disalurkan melalui Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang beralamat di Perumahan Royal Orchid E19 Mulyo Agung, Dau, Malang. Kepercayaan panjenengan semua adalah bagian dari amanat yang harus kami jalankan. Bapak Ibu sekalian, Rp1 yang panjenengan sumbangkan sama dengan berjuta manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berbagi untuk Indonesia yang lebih maju. Mari kita berbagi untuk Nahdlatul Ulama yang lebih bermanfaat, dan mari kita berbagi untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi Seni, Olah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien. Kali ini kita masih ada di channel Rumah Sedekah NU, dan hari ini kita kedatangan tamu, tapi tamunya tamu online ya. Karena masih PPKM, jadi belum bisa hadir di Rumah Sedekah NU, dan beliau adalah owner dari Malang Studel yang beberapa hari ini membuat kegiatan sedekah oksigen penyambung nafas. Karena kita tahu di Malang lonjakan COVID cukup tinggi ya. Jadi dan di mana-mana rumah sakit sudah full, bahkan banyak yang isoman dan isolasi mandiri di rumah, dan banyak yang kebingungan untuk mendapatkan tabung oksigen. Nah, bagaimana nanti ceritanya kita hadirkan dulu beliaunya ya, Mas Doni Kris. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Mas Doni Kris Puryono, owner dari Malang Studel, juga mantan ketua presiden TDA 6.0, karena saya kebetulan kami satu komunitas di Tangan di Atas di Malang yang biasa berkolaborasi juga dengan Rumah Sedekah NU di Malang. Oke, Mas Doni lagi di rumah nih, nyantai? Ya, alhamdulillah di rumah terus, kena PPKM. Kena PPKM karena semalam habis pengumuman diperpanjang lagi ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas di podcast Ngopi Seni hari ini tentang sedekah oksigen penyambung nafas. Nah, ini mungkin Mas Doni bisa menceritakan dulu nih gimana dulu awal ide tercetusnya sedekah oksigen ini. Oh iya, iya baik. Jadi ceritanya tentang kenapa kok sampai ada gagasan ide membuat tabung donasi oksigen ini sebenarnya saat COVID lagi naik-naiknya ya di bulan Juli kemarin. Saya ini sebenarnya gara-gara PPKM nggak ada kerjaan gitu ya. Akhirnya
ikut bantu kawan-kawan relawan ambulan Malang Strudel. Oh, Jadi sekarang Malang Strudel itu kan punya 2 ambulan. Gara-gara kemarin ada COVID, makanya salah satu ambulan sekarang kita pakai untuk spesial untuk COVID aja. Yang satunya tetap untuk melayani masyarakat umum ya, yang bukan COVID gitu. Nah ini ambulan ini apa namanya, intensitasnya meningkat gara-gara COVID kemarin ya, gelombang 2 lagi naik banget. Betul. Jadi kami itu melayani hampir 24 jam kemarin itu. Dan karena saya juga nggak tahu gimana, biasanya orang-orang yang kontak ambulan itu biasanya langsung kontak ke nomor call centernya Malang Strudel yang sudah disediakan khusus. Cuman ini nggak tahu gimana kok bisa-bisanya nomor saya sekarang tersebar kemana-mana. jadi kayak jadi operatornya ambulan Malang Strudel. Kadang malam-malam juga terima SMS, terima telepon gitu ya. Kita kan kaget juga. Ada yang telepon tiba-tiba nangis, Pak minta tolong ambulannya begini-gini ya, kayak gitu-gitulah. Nah, dari sekian banyak masyarakat Malang yang telepon ambulan, itu kok kebetulan hampir sebagian besarnya itu semuanya pasti menanyakan tentang tabung oksigen. Jadi mereka ini menanyakan, Pak bisa pinjam tabungnya di ambulan atau apa, karena saking daruratnya keluarga mereka, gitu. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, saya sendiri sebelum bulan Juni memang punya stok beberapa oksigen gitu ya. Kita memang beli dan memang kita pakai untuk karyawan kita lah, untuk darurat karyawan kita dan keluarga. Nggak banyak jumlahnya, mungkin 3-4 tabung. Dan itu pun ternyata ya alhamdulillah juga sebenarnya sampai sekarang belum pernah kita pakai secara di keluarga besar. Tapi dari awal bulan Juli kemarin tabung ini nggak pernah pulang. Dalam arti selalu dipinjam antar teman ke teman gitu ya, karena saking kebutuhannya muter kemana-mana, hampir peningkatannya sangat pesat gitu ya. Dan juga di rumah sakit kan juga sudah sangat overload. Betul. Nah ini yang kemudian akhirnya kita pikir-pikir, ini kayaknya harus ada tabung yang ready dalam jumlah lebih besar daripada yang saya punya sendiri, yang saya ceritakan tadi ya, kurang lebih 4 tabung tadi. Nah, kemudian dapat cerita juga dari beberapa kawan-kawan yang ada di masyarakat gitu ya, kebutuhan tabung itu meningkat, kemudian juga harganya sudah nggak masuk akal ya. Iya, harganya tinggi banget. Iya, saya dulu waktu awal-awal kurang lebih saya beli itu pertengahan bulan Juni, masih belum gelombang 2 belum naik banget, itu harganya masih 1,7 juta. 1,7 sampai 1,8 lah ya waktu itu. Betul. Tabung masih harga segitu. Nah, sekarang ini ada yang jual sampai harganya di atas 4 juta. Bahkan kemarin di Malang itu kalau nggak salah ada yang jual di Tokopedia ya, itu sudah lebih dari 7 juta. Jadi nggak masuk akal itu harganya. Nah, ini juga akhirnya kan ya masyarakat juga merasa ini ya terbebani lah kalau dengan harga segitu gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya coba ngubungin kawan-kawan yang memang biasa impor produk. Saya tanyakan tolong deh imporkan produk ini, saya langsung pesan jumlah nggak besar. Waktu itu memang awalnya hanya dengan beberapa kawan-kawan saja yang berminat, nggak sampai 10 orang waktu itu. Kita unduran aja, kita datengin sendiri aja, 100 nggak usah inilah. Kemudian ada setelah kita rembukan dengan beberapa kawan-kawan dan kemudian saya share waktu itu di sosmed, banyak kawan-kawan yang lain itu yang merasa ingin ikut menyumbang. Jadi akhirnya setelah kita pikir-pikir ya mungkin ada benarnya juga, dalam artian sebenarnya yang pertama mungkin tujuan kita adalah membeli tabung ya, minimal kurang lebih 100 tabung dan standby yang kemudian kita pinjamkan ke masyarakat secara gratis. Tapi kemudian setelah kita berpikir ada tujuan yang kedua, ya ini mungkin untuk menimbulkan rasa empati, saling berempati lah di masyarakat kita gitu kan. Karena sekarang ini kan COVID ini masalahnya bukan hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi gitu ya, tapi juga yang paling penting sebenarnya masalah sosial sebenarnya, yang mungkin kita harus selesaikan secara bersama-sama. Nah dengan adanya
sama-sama membangun rasa empati di antara masyarakat, mungkin kita justru akan lebih aware terhadap COVID itu sendiri, bisa menyelesaikan masalah sosial, masalah ekonomi, dan juga kesehatan, karena kita akhirnya bisa saling prokes, karena kita benar-benar melihat kebutuhan kawan-kawan di sana yang membutuhkan oksigen ini makin banyak. Nah, itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan mungkin juga karena kita tahu juga yang di pasien-pasien yang dirawat isoman, yang tidak dapat rumah sakit, itu kan memang kebutuhan utama mereka, kebutuhan awal ya, daruratnya memang oksigen ya mereka. Betul. Jadi yang banyak tidak mendapatkan oksigen sehingga keadaannya makin parah dan bahkan meninggal dunia. Nah, semoga lah kita yang bisa kita support dengan minimal 100 tabung tadi yang standby dan kemudian kita pinjamkan secara gratis kepada masyarakat. Semoga saja bisa membantu masyarakat terutama di Manggarai untuk menggunakannya sebaik mungkin. Amin. Karena memang salah satu gejala yang dirasakan penderita itu memang saturasinya kan banyak yang drop turun ya, rata-rata. Iya, betul. 80 yang itu seperti kemarin teman yang dari TDA itu juga salah satunya beliau kesulitan tuh ibunya nyarikan oksigen, bahkan yang kecil aja itu harganya waduh nggak karu-karuan di Malang. Ini betul. Targetnya sampai berapa rupiah Mas nanti terkumpul dari sedekah oksigen ini? Sebenarnya kalau secara harga itu masih fluktuatif sebenarnya ya. Cuman kita kemarin patok karena saya sebelum pandemi itu beli kurang lebih harga 1,7 sampai 1,8 tadi. Saya sebenarnya masih matok kurang lebih harga 2 jutaan lah. Meskipun mungkin kayaknya lebih ya. Harganya karena kalau sekarang ini agak susah. Jadi di teman yang importer pun juga sama ternyata kesulitannya karena kebanyakan kan impor dari Cina gitu ya. Sementara pabrikan-pabrikan di Cina itu ternyata juga mengalami overload pesanan selain di Indonesia, di luar negeri pun juga mereka agak keteteran gitu loh. Iya. Karena mereka harus produksi untuk sana juga sehingga harganya juga mahal. Kita juga belum ada belum pernah impor sama sekali. Ini juga kita masih harus hitung biaya cukai, pajak masuk dan lain-lain gitu ya. Cuman kemarin yang kita ambil angkanya mungkin masih di 2 juta per tabung. Nanti mungkin kalau ada kekurangannya kita sambil carikanlah dana dari kawan-kawan donatur yang lainnya. Berarti kalau targetnya 100 tabung terkumpul kurang lebih harusnya 200 juta ya Mas? Minimal 200 juta. Oke. Dan saat ini sudah terkumpul berapa Mas? Saat ini per tadi pagi ya, kalau nggak salah sudah 175 juta. Alhamdulillah. Itu donasinya rata-rata berapaan nih per orang nih? 100.000 aja. 100.000 aja. Makanya langsung kita kemarin bikin sebuah campaign kreatif. Cukup dengan donasi 100.000 saja, Anda sudah bisa dalam tanda kutip menyambung nafas lah saudara-saudara kita gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak, makanya di rekening kita itu 100.000-nya banyak banget. Ada ribuan orang lah yang nyumbang. Makanya kita untuk meningkatkan rasa empati masyarakat, antar masyarakat saling bisa membantu. Iya, 100.000 kalau targetnya 200 juta, paling kan cuma 2.000 orang, padahal di Malang 2.000 orang saja. Di Malang Raya ada ratusan ribu bahkan jutaan orang kan gitu. Jutaan orang. Ya. Targetnya ini sampai tanggal berapa ini berarti? Harusnya tanggal 5 besok ya. Tanggal 5 ya. Oke, berarti masih ada waktu buat adanya channel ini bisa menambah jumlah donasi kita yang masuk. Amin. Nanti dari teman-teman rumah sedekah dimanapun teman-teman berada bisa ikut bersedekah oksigen untuk menyambung nafas saudara-saudara kita yang ada di Malang Raya. Oke, kita break dulu, Mas Doni. Oke. Ya, baik. Tetap stay tune di channel Rumah Sedekah NU. Kawan, pandemi gelombang 2 di Indonesia berdampak juga di kota kita tercinta, Malang Raya. Varian Delta ini penyebarannya sangat cepat, banyak klaster keluarga yang bermunculan. Rumah sakit di Malang juga overload, banyak yang tidak kebagian tempat. Yang sedang isolasi mandiri di rumah, banyak yang butuh sekali suplai oksigen sebagai langkah darurat. Sayangnya, pasokan oksigen ini pun terkendala stok yang ada, kalaupun ada, harganya juga selangit. Melalui Amazing Malang Peduli, kami mengajak Anda semua untuk berdonasi tabung oksigen dan regulator.
Hanya 2 juta rupiah per set, Anda bisa membantu selamatkan nyawa saudara-saudara kita di Malang Raya. Kami menargetkan 100 tabung oksigen dan regulator yang akan dipinjamkan gratis kepada masyarakat Malang Raya yang membutuhkan. Mari ikut berdonasi melalui Amazing Malang Peduli di rekening berikut ini. Sedikit yang Anda bagi sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID-19. Oke, masih di Rumah Sedekah NU dalam acara Ngopi Seni, ya, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdien. Dan hari ini kita masih berbicara tentang sedekah oksigen penyambung nafas yang diinisiasi oleh Mas Doni Kris Puryono yang dilakukan di Kota Malang, ya. Karena kita tahu di Kota Malang salah satu kota tertinggi penyebaran COVID dan dibutuhkan banyak sekali tabung oksigen untuk saudara-saudara kita yang melakukan isolasi mandiri yang tidak bisa mendapatkan perawatan langsung di rumah sakit. Oke, kita lanjut lagi Mas Doni. Ya. Oke, tadi kan sudah terkumpul sebanyak 175 juta ya. Terus nanti berarti setelah tanggal 5 Agustus itu akan langsung dibelanjakan dan bisa langsung istilahnya disebar ya di wilayah Malang Raya ya. Itu nanti sistemnya untuk meminjamannya nanti seperti apa Mas Doni? Nah, ini sebenarnya juga ini kan program dadakan ya. Program dadakan juga, jadi kita memang juga belum punya pengalaman akan seperti apa. Tapi kemarin juga saya sebenarnya sering melibatkan teman-teman netizen di Malang untuk meminta saran mereka. Intinya kita open aja bagaimana sistem peminjaman tabung ini. Dari berbagai masukan-masukan kemarin dari teman-teman netizen juga, akhirnya kita saring mana yang bisa kita jalankan. Kemungkinannya yang pertama kita akan taruh di beberapa titik di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan di Batu ya. Ini kemungkinan sekarang ini yang memungkinkan akan kita taruh di outlet Malang Strudel di kota itu diwakili Malang Strudel Jalan Semeru, kemudian di kabupaten itu di Malang Strudel Karanglo, dan yang ketiga Kota Batu itu di Malang Strudel yang di Jalan Besar, itu jalan apa itu? Di Ponorogo ya? Di Ponorogo ya. Ya, di sana. Kenapa kita taruh di sana? Karena di sana juga ada petugas ambulan kita yang mereka standby dengan dengan sudah terbiasa dengan prokes ya. Karena kita tahu tabung ini kan dipinjam oleh kawan-kawan yang masyarakat Malang yang terkena COVID gitu ya, sehingga kita takutnya nanti kalau tabungnya tidak dijalankan sesuai standar SOP prokes yang benar, nanti malah ini jadi menyebar virus kemana-mana gitu. Cuman ini juga masih kita godok. Kemudian kedua, bagi masyarakat Malang yang akan pinjam tabung, syaratnya cukup mudah, cukup fotokopi KTP untuk pendaftaran, kemudian saat mengambil tabung meninggalkan KTP di sana, dan kemudian membawa surat bahwasannya itu tadi keterangan kalau mungkin ada tetangga atau keluarganya yang memang menderita COVID ya, lagi positif. Itu saja sebenarnya, nggak ada syarat yang rumit lah. Intinya kita persimpel, kita permudah, tapi tetap ya tabung tersebut adalah tanggung jawab kita ini karena ini milik masyarakat bersama sih, 100 tabung tadi minimal. Oke. Ya berarti nanti akan disebar di Kota Batu, di Kabupaten Malang dan Kota Malang ya. Ya. Sejauh ini apakah ini nanti melibatkan dengan pemerintah daerah juga, Mas? Sementara ini tidak ya kita. Sementara tidak, tidak dalam artian juga kita belum ada request dari pemerintah, sehingga kita sekarang berpikirnya antara kita dari Amazing Malang Peduli langsung menuju masyarakat. Kecuali mungkin nanti ada request dari pemerintah kebutuhan beberapa gitu ya, karena kemarin saat campaign ini kita sebar juga sudah banyak sebenarnya yang japri ke saya, bahkan juga dari beberapa rumah sakit. Dari beberapa rumah sakit itu minta bantuan karena tabung mereka sudah habis. Ya. Betul. Karena kita tahu juga hampir seluruh rumah sakit sekarang ini masih full, harus ngantri untuk dapetin kamar saja gitu.
Betul, betul. Ya. Lalu ini Mas, tentang komunitas-komunitas yang bisa berkolaborasi dengan Amazing Malang Peduli ini gimana? Apakah kayak seperti Rumah Sedekah NU ini nanti bisa berkolaborasi juga? Oh Dan iya, caranya tentunya gimana? kita terbuka lebar ya. Intinya seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya kita mungkin perlu berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah pandemi ini gitu kan. Ya. Karena pandemi ini bukan hanya tugas pemerintah saja untuk menyelesaikan, Iya. tapi kita sebagai masyarakat harusnya juga ikut bantu supaya kehidupan kembali normal secepat mungkin gitu kan. Makanya kami open saja, kita berkolaborasi dengan semua pihak yang punya visi yang sama. Ya sekarang ini memang visi kita bagaimana caranya ikut membantu pemerintah menyelesaikan masalah pandemi dengan cepat mungkin gitu ya. Makanya kita berkolaborasi dengan semua pihak tadi. Bahkan mungkin ini adalah program kedua yang saya buat di masa pandemi ini gitu ya. Yang pertama yang saya sebutkan tadi itu masalah ambulan gratis yang sampai sekarang juga tetap jalan, satu hari bisa angkut banyak pasien baik yang COVID dan non-COVID yang kita sudah pisahkan mereka ambulannya. Kemudian yang kedua tentang sedekah tabung ini tadi, yang mungkin selanjutnya yang sudah terpikir sekarang adalah bansos masyarakat gitu ya. Yeah. Karena mungkin bansos dari pemerintah kan tidak semua masyarakat mendapatkan. Yeah, Nah ini betul. kemungkinan ada program ketiga yang akan kita jalankan, bagaimana kita bisa menjadi dalam tanda kutip hanya sebagai koordinator saja. Intinya kita menggerakkan dari masyarakat untuk masyarakat di Malang Raya. Ya, betul Mas. Karena kemarin dari Rumah Sedekah NU pun juga sudah banyak sekali sebenarnya yang ikut bersedekah, ingin membantu saudara-saudara yang ya terutama tadi yang terdampak oleh pandemi dan adanya PPKM ini. Karena kita tahu adanya PPKM juga ekonomi di Malang Raya jadi seret ya. Jadi nggak bisa mau beraktivitas, mau kemana, dari Batu ke Malang saja sulit, mau masuk Batu nggak bisa, yang dari Batu mau ke Malang juga sulit kan gitu. Itu memang dibutuhkan banyak komunitas, banyak organisasi, banyak pengusaha yang bergandengan tangan untuk bersedekah seperti ini dan membantu sesama ya. Iya, betul. Amazing Malang Peduli. Ini kan kita tahu Amazing Malang tuh banyak banget ya. Ada Amazing Malang Eat, ada Amazing Malang News ya kan. Ini yang di COVID pun muncul Amazing Malang Peduli. Kalau yang selain Mas Doni ada siapa lagi Mas yang ada di Amazing Malang Peduli ini Mas? Sebenarnya Amazing Malang Peduli itu kita ada beberapa divisi juga, tapi gara-gara di Amazing Malang Peduli ini hampir ya kita melibatkan semua orang lah bisa menjadi founder di sini ya. Karena ini sebuah gerakan sosial yang kita harus inisiasi bareng-bareng aja. Gitu. Jadi dari kebanyakan kemarin yang memang menginisiasi adalah kawan-kawan pengusaha di Malang, kemudian juga para influencer, para selebgram di Malang gitu ya. Kemudian dari kampus LSM semuanya bergabung menjadi satu lah di Amazing Malang Peduli ini. Oke. Buat teman-teman tetap stay tune di channel Rumah Sedekah NU dan sedekah oksigen ini sudah terkumpul sebanyak 175 juta. Targetnya di angka 200 juta. Tinggal sedikit lagi. Yuk buat teman-teman ikut bersedekah cuma 100.000. Nanti kemana sedekahnya, harus transfer kemana, nanti kita bahas di sesi ketiga ya. Kita break dulu, tetap di channel Rumah Sedekah NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini Nucuk Malang Raya menjadi partner dari Lazisno Semalang Raya untuk mengantarkan paket isoman bagi sahabat-sahabat kita warga Malang Raya yang kena COVID-19. Dan hari ini kami berangkat dari Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama kerjasama dengan Lazisno Semalang Raya, Lazisno Kota, Lazisno Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Lazisno Kota Batu. Sekian dari saya, bahwa Nujek siap berpartisipasi mendukung masyarakat Kota Malang terbebas dari COVID-19. Nujek, warganya orang NU. Terima kasih, Pak. Nujek, yes. Program Peduli Isoman Malang Raya ini kita buat berangkat dari keprihatinan kita terhadap mereka-mereka yang harus melakukan isolasi mandiri, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas di luar, tetapi kebutuhan pokoknya, kebutuhan obatnya, kebutuhan psikisnya itu belum memperoleh penanganan yang baik dari kita semua. Oleh karena itu kemudian Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama berpikir ini harus dimulai meskipun tidak banyak, karena kita ingin ini jadi pengungkit kesadaran masyarakat, pengungkit semangat masyarakat untuk berbagi bersama dalam rangka mengurangi penderitaan mereka-mereka yang melakukan isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu yang beralamatkan di Jalan Suropati, Kecamatan Klojen. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi bahwa keluarga saya positif COVID dan sedang menjalani isoman di rumah. Nah, Bapak Ibu bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika orang sudah positif COVID dan isoman. Dampak yang jelas adalah kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dikarenakan ruang gerak kita terbatas untuk ketemu dengan orang lain, seperti sanak saudara, tetangga, teman yang biasanya kalau kita sakit akan berdatangan menjenguk, membawakan makanan dan lain-lain, dan kita sendiri tidak mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Tetapi dalam kondisi saat ini, kalau orang sudah positif COVID, orang yang akan ketemu sudah ketakutan sendiri, ya seperti itu kondisinya. Nah, alhamdulillah dari NU Peduli Malang Raya dengan kepeduliannya berbagi ke kami-kami yang sedang isoman di rumah berupa paket terapi COVID lengkap, madu, ada vitamin, nasi kotak, herbal, sembako, dan lain-lain. Dalam hal ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang sedang isoman ini, dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali kepada NU Peduli. Semoga barokah dan bisa tetap melanjutkan niat baiknya ini, dan niat baiknya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pandemi gelombang 2 di Indonesia berdampak juga di kota kita tercinta, Malang Raya. Varian Delta ini penyebarannya sangat cepat, banyak klaster keluarga yang bermunculan. Rumah sakit di Malang juga overload, banyak yang tidak kebagian tempat. Yang sedang isolasi mandiri di rumah, banyak yang butuh sekali suplai oksigen sebagai langkah darurat. Sayangnya, pasokan oksigen ini pun terkendala stok yang ada, kalaupun ada, harganya juga selangit.
Melalui Amazing Malang Peduli, kami mengajak Anda semua untuk berdonasi tabung oksigen dan regulator. Hanya Rp2 juta per set, Anda bisa membantu selamatkan nyawa saudara-saudara kita di Malang Raya. Kami menargetkan 100 tabung oksigen dan regulator yang akan dipinjamkan gratis kepada masyarakat Malang Raya yang membutuhkan. Mari ikut berdonasi melalui Amazing Malang Peduli di rekening berikut ini. Sedikit yang Anda bagi sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID-19. Oke, Mas, kita masih di channel Rumah Sedekah NU dalam podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdien. Dan podcast Ngopi Seni ini juga disupport oleh Bank Jatim Syariah. Jadi kita mengulik, belajar melalui podcast dengan mendatangkan berbagai macam background narasumber, baik dari pengusaha maupun dari para kiai. Dan kita masih dengan narasumber kita Mas Doni Kris dari owner Malang Strudel yang menginisiasi gerakan sedekah oksigen penyambung nafas di Kota Malang. Oh ya, kita lanjut lagi Mas Doni, karena tadi saya tertarik nih dengan tadi salah satu tujuan untuk membuat gerakan sedekah oksigen ini kan membangun empati. Ini terutama untuk para pengusaha kan ya. Ini gimana nih ya mungkin dari Mas Doni untuk para pengusaha yang ada di Malang Raya? Ya sebenarnya bukan hanya untuk pengusaha lah ya, hampir untuk semua kalangan. Ya kita tahu sendiri mungkin di beberapa kalangan masyarakat banyak yang belum percaya COVID gitu-gitu kan. Kan masih ada juga itu ya, yang mungkin juga sebenarnya dalam tanda kutip agak menghambat program-program yang sudah dicanangkan pemerintah mungkin ya. Jadi mungkin dengan adanya kita berinteraksi langsung dengan teman-teman yang sudah lagi positif, mereka mungkin lebih sadar gitu bahwasanya COVID ini memang sangat berbahaya sekali, sehingga kita bisa lebih, yang pertama mungkin menjaga prokes lebih ketat lagi gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga empati tadi kita butuhkan untuk supaya cepat menyelesaikan masalah pandemi ini dan masalah sosial di masyarakat itu tidak menjadi semakin besar. Nah itu jadi mungkin itulah Mas, jadi membangun empati itu sekaligus supaya kita juga dalam tanda kutip punya rasa bareng-bareng lah ya, peduli ya, rasa bareng-bareng, rasa peduli di antara sesama kita. Meskipun tidak mengalami positif tapi istilahnya seperti mengalami juga kan gitu. Karena betul. Ya, karena selama mendapatkan positif itu kan dia selama hampir kurang lebih 2 minggu dia nggak ngapa-ngapain kan, harus isolasi, yang dia apalagi yang harus masuk rumah sakit kan, dia nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja kan gitu. Ya, jadi kita bisa merasakan itu dan kemudian ya kita tentunya secara pribadi akan lebih berhati-hati gimana caranya kita tidak ikut tertular gitu kan. Iya. Gitu. Oke, terkait ini Mas, tadi kan sudah cara donasinya transfer ke mana. Nah, ini mungkin buat teman-teman dari Rumah Sedekah NU yang ingin ikut bersedekah oksigen nanti bisa transfer ke mana? Oke, transfernya ke Bank Syariah Indonesia atau ex Bank Syariah Mandiri ya. Nomor rekeningnya 7411411511518. Saya ulang ya, 7411411511518, Bank Syariah Indonesia atau ex Bank Syariah Mandiri atas nama Amazing Malang Peduli. Oke, siap. Nanti nomor rekening akan dicantumkan di profil di ini ya, di bawah channelnya nanti ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi Mas, berkaitan dengan sedekah oksigen ini. Sejauh ini selain dari teman-teman Mas Doni yang membutuhkan oksigen tuh siapa saja Mas? Oh banyak banget ya, sebenarnya bukan teman-teman saya lah. Kebanyakan itu memang dari masyarakat luas yang bahkan tidak kenal
ada yang DM di Instagram saya, DM ke Ambulan Malang Strudel, ke akunnya Malang Strudel juga, dan yang paling banyak di Amazing Malang. Jadi kemarin dari sana itu beberapa saya capture, saya kirim ke beberapa teman gitu ya, chattingan mereka real gitu yang ada, Pak saya butuh oksigen karena ibu saya kritis. Wah itu kan kita membaca berita kayak gitu aja kita sudah merinding mungkin ya. Kemudian ada lagi yang Pak paman saya sekarang di rumah sakit tidak tertangani dan harus pulang, ini membutuhkan tabung oksigen. Ada lagi yang mungkin sudah punya oksigen tapi tidak bisa refill dan saat itu lagi butuh banget sebagai backupan oksigennya. Nah chatting-chatting seperti itu saya capture, kemudian saya forward aja ke teman-teman. Sehingga kemarin sampai tercetus ide untuk membuat sedekah oksigen ini tadi, sedekah tabung oksigen. Nah, beberapa kawan kan juga nanya juga, Pak kenapa nggak bikin yang ini gitu ya. Mungkin seperti tentang yang dilakukan sama teman-teman di Sedekah NU kan bikin untuk pasien isoman gitu ya. Kemudian kemarin ada juga yang membuat bansos isinya obat-obatan dan bahan makanan gitu. Nah, ya kan kemarin dari teman-teman MCF ya kalau nggak salah mungkin seperti itu juga. Kemudian kemarin dari teman-teman Gerakan Malang Peduli juga bagi-bagi masker kayak gitu. Nah saya kira ini kita berkolaborasi saja lah, mungkin masing-masing lembaga, masing-masing komunitas ini kan pasti punya sumber daya masing-masing lah ya. Kuatnya di sumber daya yang mana, ya itu aja kita jalanin gitu. Nah kebetulan dari kita kemarin melihat di masyarakat, mungkin yang fokus pada pengadaan oksigen, donasi oksigen ini belum ada yang menjalankan. Makanya kita mengambil inisiasi di ini, karena kalau sudah di isoman yang di rumah, ini sudah ada rumah sedekah NU gitu kan. Kemudian yang bansos dan obat-obatan ada di teman-teman MCF dan lain-lain gitu. Nah kita spesifik aja, kita bikin program gerakan 100.000 untuk donasi tabung oksigen, yang nantinya tabung oksigen ini bisa dipinjam gratis oleh masyarakat. Dan kita doakan saat nanti COVID sudah mereda, tabung ini kita akan sumbangkan 100% ke rumah sakit di Malang Raya yang membutuhkan. Jadi nanti di endingnya kita tidak miliki tabung ini, tapi langsung kita sebarkan ke rumah sakit yang memang membutuhkan tabung oksigen. Tapi selama gelombang 2 ini masih tinggi, ya kita minta izin untuk mengelola tabung-tabung ini tadi yang kita langsung bisa pinjamkan secara gratis kepada masyarakat. Ya, karena memang gelombang 2 ini saya ngelihat memang lebih parah ya daripada yang pertama kemarin, karena teman-teman terdekat saya, keluarga itu banyak yang ya terpapar lah istilahnya gitu. Betul. Lebih ganas. Iya. Ya, setelah sedekah oksigen nih, kira-kira kegiatan Amazing Malang Peduli apa Mas berikutnya nih? Yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan juga dengan Rumah Sedekah NU. Ya kemarin dari teman-teman netizen aja lah ya, banyak yang request. Ada yang request tentang membantu UMKM gitu kan. Nah ini kalau membantu UMKM ini kan sudah dikerjakan sama teman-teman komunitas tangan di atas. Kemudian teman-teman HIPMI juga sudah bergerak ke sana lah ya sebenarnya. Nah di sini kita kemarin juga ada beberapa masukan dari kawan-kawan netizen untuk bagaimana kita borong aja itu seperti di warung mana gitu ya yang memang masih sepi, kita borong makanan di sana, kemudian dari makanan udah kita bagi-bagiin ke masyarakat di sekitar. Nah mungkin itu juga salah satu yang sekarang sedang kita godok dengan tim, bagaimana membuat campaign yang efektif. Intinya masyarakat bisa bantu beli di sana, tapi kemudian diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua tentang pengadaan beras mungkin ya, pengadaan beras yang mungkin kita bagikan juga kepada masyarakat yang sangat terdampak. Jadi sekarang kita lihat sendiri mungkin di jalanan gitu, mulai dari tukang parkir aja terkena dampak yang sangat luar biasa gitu ya, karena sudah sangat jarang mobil yang lalu lalang. Kemudian tukang becak juga seperti itu. Nah, pedagang-pedagang di pasar juga banyak mengeluhkan seperti itu, sama lah. Nah, kita mungkin cari memang orang-orang yang tepat sasaran yang kita akan bantu. Tapi apa jenisnya itu nanti mungkin kita baru bisa lebih serius berpikir, lebih fokus setelah program 100 tabung oksigen ini sudah mulai jalan. Kalau dari Mas Doni sendiri kan untuk teman-teman biar bisa mengurangi tingkat positif yang ada di Malang, selain harus menjalankan protokol kesehatan kan ada juga harus vaksin juga ya. Ya.
Ya, menurut Mas Doni gimana nih terkait vaksin membentuk herd immunity, terutama yang ada di Malang Raya nih? Ya, bagus banget ya. Karena kalau kita lihat secara data kemarin yang sudah rilis datanya kan di Jakarta. Begitu jumlah vaksinasi ditingkatkan, memang mungkin secara herd immunity sudah mulai kebangun dan terasa sekali dampaknya untuk penularan penyakit gejala yang berat sudah semakin menurun gitu ya. Cuman mungkin sekarang ya kendalanya kebanyakan dari yang saya amati itu pada nakes yang menyuntik vaksin sebenarnya, yang nggak terlalu banyak. Kemudian kedua memang masalahnya kan jumlah vaksinnya juga masih terbatas ya. Nah, cuman pemerintah sendiri kan sudah mentargetkan di bulan Agustus ini sudah tercapai lebih dari 50%. Semoga aja kita bisa menuju ke sana dan pandemi ini segera berakhir lah, paling sudah menurun sedikit grafiknya. Insya Allah kita siap bantu. Kemarin juga beberapa di outlet Malang Strudel kami juga di request oleh beberapa lembaga untuk membuat swab gratis di sana. Dan ini mungkin baru jalan minggu ini di beberapa outlet yang mereka butuh tempat-tempat strategis untuk menjalankan swab gratis. Oke. Ini keren banget yang dilakukan oleh Malang Strudel ya, membuat ambulans, terus Amazing Malang membuat sedekah oksigen. Berarti emang ambulan ini sudah dijalankan sebelum pandemi dulu ya, Mas? Atau memang ada setelah pandemi ini? Enggak. Ambulan itu dari tahun 2017 kita sudah punya ambulan. Dan kemudian 2019 tambah satu lagi, jadi sekarang ada 2 ambulan. Rencananya mungkin kalau nggak ada COVID kemarin sudah tambah 3 ya. Cuman karena ya sekarang lagi COVID gini, bisnis sedikit terganggu, mungkin agak mundur targetnya memiliki beberapa ambulan lagi di Malang Strudel. Dan itu memang standby di Malang Strudel untuk melayani masyarakat di Malang secara gratis ya? Secara gratis, iya. Secara gratis. Oke. Untuk kontak ambulansnya bisa disebutkan Mas. Nanti untuk teman-teman yang ada di Malang yang mendengarkan podcast ini bisa kalau membutuhkan ambulan untuk saudaranya atau untuk tetangganya. Oke, ya sebentar. Kontak ambulan Malang Strudel di 081 333 ya 081 333 47 7300. Bisa diulangi sekali lagi, Mas? 081 333 47 7300. Ini langsung ke supirnya ambulan ya, Malang Strudel ambulan ya? Hotline-nya ya? Ke supir ya, ke hotline ya. Oke. Nanti jangan sampai salah ke nomornya Mas Doni maksudnya. Oke. Seru ya ide yang diinisiasi oleh Mas Doni ini, sedekah oksigen menyambung nafas, karena nggak semua komunitas atau organisasi yang ada di Malang melakukan itu. Yang saya tahu juga kebanyakan ya untuk isoman seperti yang sudah dilakukan oleh Rumah Sedekah NU, terus memberikan paket sembako, bagi-bagi masker, tapi ini memikirkan sampai bersedekah oksigen untuk orang-orang yang mengisolasi mandiri yang membutuhkan tabung oksigen yang tidak bisa mendapatkan perawatan langsung dari rumah sakit, karena rumah sakit yang ada di Malang kita tahu saat ini masih full. Untuk mendapatkan kamar saja harus antrinya cukup panjang. Semoga Mas Doni tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tambah banyak rezekinya ya Mas, dengan melakukan kegiatan sedekah oksigen ini. Dan ini semoga ini menginspirasi untuk teman-teman yang ada di Malang Raya dan di seluruh Indonesia, karena untuk menuntaskan pandemi ini nggak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah. Kita pun sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat muslim harus saling bantu-membantu untuk menolong sesama, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan gerakan ini dilakukan di Kota Malang. Buat teman-teman yang ada di Malang Raya, di Kota Batu, di Kota Malang dan Kabupaten Malang, yuk ikut bersedekah oksigen, cukup 100.000 saja.
Target kita minimal 200 juta dan saat ini sudah terkumpul kurang lebih 175 juta, dan insya Allah nanti di tanggal 5 Agustus biar bisa segera kita datangkan tabung oksigen untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan tabung oksigen, karena kita tahu harganya saat ini sudah melambung tinggi, biar saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa terbantu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Doni Kris sudah hadir di podcast Ngopi Seni hari ini. Jangan kapok, nanti kita undang lagi untuk ngopi seni. Dan langsung datang di Rumah Sedekah NU ya. Insya Allah. Oke, sebelum kita akhiri mungkin Mas Doni ada sedikit pesan untuk teman-teman yang ada di Malang Raya. Pesannya mungkin ya tetap jaga prokes gitu ya, karena pandemi paling enggak kita tidak bisa berbuat banyak, hanya dengan menjaga prokes itu sudah sangat membantu pemerintah. Kemudian yang kedua, mungkin bagi teman-teman yang punya rezeki lebih, bisa ikut membantu mensupport program-program yang kami jalankan di Amazing Malang Peduli tentang sedekah tabung oksigen atau program-program yang lain gitu ya. Karena kita mungkin bisa mempercepat masalah pandemi ini kalau kita semuanya kompak, saling mensupport satu sama lain, tidak hanya menggantungkan dari pemerintah. Begitu, Mas Cakra. Terima kasih Mas Doni. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak podcast Ngopi Seni hari ini bersama Sam Doni Kris Puryono, dan podcast hari ini disupport oleh Bank Jatim Syariah. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Cakra Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.